Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi SMK PUI Gegesik. Balik lagi, hari ini kita akan belajar tentang matematika ya, karena kita hari ini ada pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bilangan irasional atau bisa juga disebut dengan bentuk akar. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu bilangan irasional atau bentuk akar? Kita lanjut ya. Oke, kita mulai dari definisi akar dulu. Apa sih akar itu? Nah, akar itu ada dua definisi. Yang pertama adalah akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Akar dilambangkan dengan notasi akar seperti ini ya. Nah, notasi akar itu seperti ini. Mungkin sudah familiar dengan kalian. Oke. Berikutnya, definisi yang kedua, jika bilangan yang sama, misalkan X dikalikan berulang sejumlah tertentu sebanyak A, maka dapat ditulis X pangkat A. Yaitu materi yang sebelumnya kan bilangan berpangkat. Nah, itu X pangkat A, di mana X disebut basis dan A disebut pangkat. Nah, jika ada X pangkat A sama dengan M, maka X dapat juga disebut sebagai akar pangkat A dari M. Ya, yang ditulis dalam bentuk akar menjadi X sama dengan, ini bacanya akar pangkat A dari M. Itu ya definisi akar dulu. Oke, next. Baru kita ke definisi bilangan irasional. Nah, sebelum ke bilangan irasional, jadi bilangan itu ada dua, ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Ibu jelasin satu-satu dulu. Bilangan rasional itu berbeda dengan irasional pastinya. Karena bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena itu bilangan rasional itu bisa terdiri atas bilangan bulat. Kalian masih ingat bilangan bulat? Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Oke, dengan tengah-tengahnya 0 ya. Kalau bilangan bulat positif berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau negatifnya berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Terus, yang termasuk bilangan rasional juga ada namanya bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Itu salah satu bilangan rasional. Nah, sedangkan bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan bilangan rasional. Oke, Ibu ulangi. Bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan bilangan rasional. Apa sih itu bilangan irasional? Bilangan irasional itu merupakan bilangan yang mengandung pecahan desimal tak berhingga dan tak berpola. Ya. Oke, contoh bilangan irasionalnya di sini ada akar 2. Akar 2 itu kalau misalkan kita ubah itu dalam bentuk desimalnya 1,414213 dan seterusnya. Contoh yang lain itu adalah di mana pecahan desimalnya berupa 2,718 dan seterusnya. Dan pi. Pi juga itu merupakan bilangan irasional karena berupa pecahan 3,141592 dan seterusnya. Oke, Ibu ulang lagi. Jadi kalau bilangan rasional itu bentuknya berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, dan pecahan campuran. Tetapi kalau bilangan irasional itu bilangan yang mengandung pecahan desimal tak berhingga dan di sini tak berpola. Ya, jadi hasilnya itu berupa pecahan. Nah, bilangan irasional yang menggunakan tanda akar nih. Bilangan irasional yang menggunakan tanda akar itu disebut bentuk akar. Oke. Bilangan irasional yang menggunakan tanda akar itu dinamakan bentuk akar. Nah, tapi ingat, tidak semua bilangan yang berada dalam tanda akar itu merupakan bilangan irasional.
Contohnya, akar 25 dan akar 64 itu bukan bentuk akar. Ya, ingat ya. Karena nilai dari akar 25 itu adalah 5. 5 itu merupakan bilangan bulat positif. Dan akar dari 64 adalah 8. Nah, akar 25 dan akar 64 itu bukan bilangan irasional. Paham ya? Kalau ada nilainya bilangan bulat seperti ini, 5 dan 8 dari bentuk akar itu berarti bukan bilangan irasional. Jadi bentuk akar itu ada bilangan rasional dan ada bilangan irasional. Kalau bentuk akarnya nilainya berupa bilangan bulat, itu berarti rasional. Tapi kalau bentuk akarnya bilangannya berubah jadi pecahan, pecahan tak berpola, atau desimal tak berpola ya, bilangan mengandung pecahan desimal tak berpola, itu berarti bilangan irasional. Oke, untuk lebih jelasnya, lihat contoh yang lainnya. Next, contoh yang lainnya. Ibu contohin. Oke, perhatikan nomor 1. Ada akar 20. Akar 20 itu merupakan bentuk akar. Karena hasil dari akar 20 adalah 4,427135 dan seterusnya. Itu bentuknya kan desimal nih, desimal tak berhingga, makanya dinamakan bentuk akar. Nah, coba lihat yang nomor 2 ini, bandingkan. Di situ ada akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 27 itu bukan bentuk akar. Karena hasilnya adalah 3. Nah, 3 itu adalah bilangan bulat. Paham sampai sini ya? Kalau misalkan ada yang ditanyakan, akar dari 49, itu bentuk akar bukan sih? Akar 49 itu adalah 7, berarti bukan bentuk akar. Seperti itu ya. Oke, itu tentang bentuk akar. Materi hari ini tentang sifat-sifat bentuk akar. Oke, yang pertama itu kalau misalkan ada B akar A ditambah atau dikurangi, ini untuk dua operasi penjumlahan dan pengurangan. C akar A itu sama dengan B ditambah atau dikurangi C akar A. Ya. Jadi kalau ada penjumlahan akar seperti ini, penjumlahan atau pengurangan, berarti kalian ambil bilangan yang di depan akarnya nih. B sama C-nya dijumlah atau dikurangi tergantung operasinya. Nah, syaratnya bilangan itu bisa dijumlah atau dikurangi, akarnya itu harus sama. Di sini ada A, akar A dan akar A. Sama ya. Pangkat akarnya juga sama, harus sama. Di sini pangkatnya 2 dan di sini pangkatnya 2. Kalau akar tidak ditulis pangkatnya itu berarti pasti pangkat 2. Karena pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya itu pasti ditulis di sininya. Ada pangkat akarnya nih, di sini ada pangkat akarnya nih. Berapa pangkatnya? Di sini ada berapa pangkatnya? Itu kalau ditulis berarti itu pangkat 3, pangkat 4 itu ditulis, tapi kalau pangkat 2 itu berarti tidak ditulis. Ya, kalau ini pangkat 2 berarti tidak ditulis. Nah, itu salah satu syaratnya, berarti bilangan bentuk akar itu bisa ditambah atau dikurangi adalah bentuk akarnya sama. Dalam akarnya ini sama nih. Akar A dengan akar A. Pangkat akarnya juga harus sama. Baru bisa ditambah atau dikurangi dengan mengurangkan atau menjumlah bilangan yang ada di depannya. Contohnya seperti ini. Contohnya ada 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Itu sama dengan, nah coba lihat. Kalau dari sifat yang pertama itu, berarti yang jadi B itu adalah 2, C-nya itu adalah 5. Kita jumlahkan, karena di sini operasinya penjumlahan nih. Penjumlahan. B ditambah C. Berarti 2 ditambah 5, akar 3-nya 1 saja ditulis. Akar 3. Nah, 2 tambah 5 berapa? 2 tambah 5 adalah 7. Akar 3-nya tetap ikut. Berarti 2 akar 3 tambah 5 akar 3 itu adalah 7 akar 3.
Ya, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Sifat yang berikutnya, ada perkalian. Coba lihat. Nomor 2, ada akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Nah, coba lihat di sini. Pangkat akarnya sama N tuh. Nah, maka hasilnya adalah akar pangkat N dari A dikali B. Berarti yang dikali A dengan B-nya saja. Pangkat akarnya tetap. Oke, contohnya. Contohnya sesuai dengan sifatnya dulu. Ada akar pangkat 3 dari 5 dikali akar pangkat 3 dari 6. Itu hasilnya adalah, nah, akar pangkat 3-nya tetap ya. Nah, tinggal dikali 5 kali 6 berapa? 30. Seperti itu. Atau biasanya contoh lainnya seperti ini. Dibalik biasanya. Ada akar dari 24. Nah, ini pangkat akarnya ini pangkat 2 karena tidak ditulis. Ya, akar dari 24 ini bisa kita pecah jadi perkalian. Sama dengan, nah, akar dari 4 dikali akar dari 6. Akar dari 4 itu berapa sih? Akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Maka di sini, nah, akar 4 ini, akar 4 itu hasilnya berupa bilangan rasional ya, 2 ya. Nah, 2, akar 4 itu 2. Makanya di sini bisa disederhanakan, hasilnya adalah 2 akar 6. Jadi hasil dari akar 24 itu adalah, kalau kita sederhanakan, hasilnya jadi 2 akar 6. Next, sifat yang berikutnya ada sifat pembagian. Pembagian juga sama. Di sini pangkat akarnya harus sama baru bisa dibagi. Di sini ada akar pangkat A dari akar pangkat N, maaf ya. Akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A per B. Ibu contohkan seperti ini. Ada akar pangkat 3 dari 32 dibagi akar pangkat 3 dari 4. Itu sama dengan akar pangkat 3 dari 32 dibagi 4. 30 dibagi 4 berapa sih? 30 dibagi 4 adalah 8. Nah, akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Nah, akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Nah, oke, akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Karena kalau kita jabarkan, itu 2 kali 2 kali 2. Akar pangkat 3 kan? Itu hasilnya adalah 8. Oke, berikutnya. Yang keempat ada A pangkat M per N. Nah, ini udah mungkin sudah dipelajarin pas materi sebelumnya ya, eksponen ya, eksponen pecahan atau bilangan pecahan berpangkat. Itu sama dengan akar pangkat N A pangkat M. Coba kalian lihat, pecahan pembilang itu jadi pangkat di dalam akar dan penyebut itu adalah pangkat dari akarnya. Oke, contohnya ada 9 pangkat 3 per 4 itu sama dengan akar dari 9 tetap karena bilangan pokok atau basisnya. Nah, bilang tadi M-nya di sini berarti M-nya itu adalah sebagai 3 dan N-nya itu sebagai 4. Coba lihat. N-nya ditaruh sebagai pangkat akarnya dan M-nya itu sebagai pangkat basicnya atau bilangan pokoknya, pangkat dari bilangan pokoknya. Oke, itu sifat-sifat bentuk akar. Ya, Ibu contohkan langsung. Berikutnya, setelah sifat bentuk akar, ini yang biasanya lazim digunakan, sifat-sifatnya ada 4. Oke, ada soal nih. Nah, nomor 1, ada akar 32 ditambah akar 8 dikurangi akar 50. Katanya sederhanakan. Kita sederhanakan dulu nih. Akar 32. Bisa kita pakai sifat yang kedua, perkalian. Kita pecah ya. Akar 32 itu
bisa jadi akar 16, ya enggak? Dikali akar 2. Oke, seperti ini, maaf ya jelek. Oke, akar 32 itu bisa kita ubah jadi akar 16 kali 2. Nah, terus kita rubah lagi, ditambah akar 8. Bisa kita pakai sifat yang kedua lagi, akar 8 kita ambil jadi akar 4, ya enggak, dikali akar 2. Oke, seperti ini ya. Ini untuk akar 8. Nah, akar 50 kita bisa sederhanakan jadi akar, ini operasinya pengurangan, akar 25 kali akar 2. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Akar 16. Berapa sih akar 16? Akar 16 itu adalah 4. Di sini 4. Akar 2. Ditambah. Akar 4 berapa? Akar 4 itu adalah nilainya 2. Berarti 2 akar 2. Akar 2. Dikurangi operasinya 25. Akar dari 25 itu adalah 5. 5 akar 2. Oke, 5 akar 2. Oke, coba lihat bilangan yang dalam akarnya itu akar 2 semua ya. Berarti bisa kita sederhanakan dengan cara 4 tambah 2 berarti 6 ya. 6 dikurangi 5 berarti berapa? 1. Kalau 1 berarti nggak usah ditulis, berarti hanya jawabannya adalah akar 2. Oke, sampai sini untuk sifat-sifat bentuk akar ya. Nah, oke, lanjut ya anak-anak. Kita masuk ke merasionalkan bentuk akar. Apa sih merasionalkan? Jadi misalkan ada pecahan bentuknya akar. Nah, pembilang, pecahan kan ada pembilang dan penyebut. Di sini yang dimasuk merasionalkan adalah kita ubah bentuk akarnya itu jangan sampai dalam pecahan itu penyebutnya bentuk akar. Jadi kita ubah penyebutnya dalam bilangan bulat ya. Jadi intinya dirasionalkan. Yang tadinya penyebutnya bentuknya akar, kita rubah penyebutnya ke dalam bilangan bulat. Itu namanya merasionalkan bentuk akar. Oke, ada dua bentuknya. Yang pertama dulu ada bentuk A per B. A per akar B, maaf. Bentuk A per akar B. Nah, untuk merasionalkan bentuk ini, kalikan pembilang dengan penyebut dan penyebut dengan penyebut. Mana sih penyebut? Nah, A ini namanya pembilang. Pembilang ya. Pembilang. Pembilang. A itu pembilang. Oke. Nah, B akar B, di sini akar B itu adalah penyebut. Jangan sampai ketukar. Oke. Nah, penyebutnya di sini itu coba kalian lihat itu adalah bentuk akar ya, akar
B. Nah, nanti akar B itu kita ubah. Nih akar B-nya nih. Akar B-nya penyebutnya kita ubah ke dalam bentuk rasional. Dalam artian ke dalam bilangan bulat. Jadi bukan lagi bentuk akar nantinya, itu namanya merasionalkan bentuk akar. Nah, tadi caranya adalah kalikan pembilang dengan penyebut dan penyebut dengan penyebut. Oke, Ibu contohkan seperti ini. Nomor pertama, ada 5 dibagi atau per akar 2. Nah, 5 ini sebagai pembilang dan akar 2-nya sebagai penyebut. Oke, kita perhatikan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya untuk merasionalkan bentuk A per akar B, atau di sini contohnya 5 per akar 2, itu adalah, nah, seperti ini. Kalian tulis lagi soalnya 5 per akar 2 dikali. Di sini kan ada dikali, kalikan. Ya, kalikan pembilang dengan penyebut. Penyebutnya di sini akar 2. Berarti kita tulis akar 2 di atas. Pembilang kali penyebut. Penyebutnya di sini akar 2, berarti akar 2 per akar 2. Karena di sini penyebutnya juga dikali dengan penyebut nih. Penyebut dikali dengan penyebut. Oke. Paham ya? Jadi dikalinya dengan akar 2-nya, dengan penyebutnya. Pembilang sama penyebut dua-duanya dikali dengan akar 2. Lanjut. Nah, 5 kali akar 2 itu adalah 5 akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2, akar 2 kali akar 2, nah, itu adalah akar 4. Ya enggak? Akar 4 berapa sih? Akar 4 adalah 2. Ya. Jadi, sudah dirasionalkan nih, 5 per akar 2, itu berarti bentuk rasionalnya adalah 5 akar 2 per 2. Atau sederhana lagi jadi 5 per 2 akar 2. Seperti ini. Itu nomor 1. Cara contoh yang kedua. Ada akar 5 per akar 7. Caranya sama. Kita kalikan pembilang dengan penyebut. Dan penyebut dengan penyebut. Di sini penyebutnya adalah akar 7. Berarti pembilang dan penyebut kita kali dengan akar 7 per akar 7. Lanjut. Nah, 5. Akar 5 dikali akar 7 itu adalah akar 35. Dan akar 7 kali akar 7 itu adalah akar 49, ya enggak? Akar 49 berapa akar 49? Akar 49 itu adalah 7. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan kalau misalkan ada perkalian akar A dikali dengan akar A, ya akar A dikali dengan akar A itu hasilnya adalah A. Paham ya? Akar A dikali akar A itu hasilnya adalah A. Untuk lebih jelasnya lagi di sini akar A kali akar A, boleh Ibu tulis akar A pangkat 2. Nah, coba di sini pangkat akarnya kalau tidak ditulis, Ibu tuh udah pernah ngomong ini pangkatnya 2, pangkat akarnya. Ya, kalau tidak ditulis tuh pangkatnya 2 ya. Nah, ini pangkat 2, ini pangkat 2, bisa dicoret nih. Seret. Berarti hanya tinggal A-nya saja. Sama aja ya penjabarannya ya. Seperti ini ya. Jadi intinya dapat disimpulkan kalau akar A dikali akar A itu sama dengan A. Nah, ini penjabarannya di bawahnya. Akar pangkat 2 dari A pangkat 2 itu sama dengan A. Sama saja. Yang perlu kalian ingat hanya kalau misalkan ada akar A dikali akar A itu adalah A. Contoh lainnya adalah akar 3 dikali akar 3. Itu berarti hasilnya pasti 3. Atau akar 9 dikali akar 9. Itu pasti hasilnya adalah 9. Seperti itu. Oke. Next. Kedua,
Next, untuk bentuk yang kedua itu ada bentuk A per B ditambah akar C dan A per akar B ditambah C. Nah, untuk menyederhanakan bentuk di atas, maka kalikan pembilang dan penyebut dengan akar sekawannya atau conjugate. Apa itu akar sekawan? Coba kalian lihat penyebutnya. Penyebutnya kalau misalkan penyebut yang ada bawah ya, ingat ada B plus akar C, dan ada akar B plus akar C. Nah, Ibu contohkan di sini bentuknya penyebutnya akar B plus akar C. Maka sekawannya adalah akar B dikurangi akar C. Ingat, sekawan itu adalah lawannya. Di sini kalau misalkan soalnya bentuknya penjumlahan, pasti berarti sekawannya adalah pengurangan. Nah, bisa dibalik, kalau soalnya bentuknya pengurangan, berarti sekawannya bentuknya penjumlahan. Seperti itu. Oke, langsung ke contohnya nih. Contoh yang pertama dulu. Ada 6 per 3 dikurangi akar 3. Nah, ingat di sini soalnya penyebutnya itu adalah pengurangan. Berarti nanti kita kalikan sekawannya, kalau pengurangan itu sekawannya pasti dengan penjumlahan. Oke, lanjut. Kita coba. Oke, terus lagi soalnya 6 per 3 dikurangi akar 3. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan sekawannya. Nah, Ibu bilang tadi apa? Sekawannya pengurangan itu adalah penjumlahan. Nih, sekawannya pengurangan nih. Itu adalah penjumlahan. Jadi pembilang dan penyebutnya dikali dengan sekawan dari penyebut. Ya. Oke, lanjut. Kita kalikan 6 dikali 3 adalah 18. Oke, kita nanya penjumlahan kan? Berarti kita tulis lagi tambah 6 dikali akar 3 berarti 6 akar 3. Untuk pembilang sudah selesai. Sekarang penyebut. 3 kali 3. Berapa sih 3 kali 3? 9 ya. Nah, terus di sini ada pengurangan atau min dikali plus. Min dikali plus itu hasilnya min. Hasilnya min nih. Nah, akar 3 kali akar 3 berarti 3. Gitu ya. Lanjut, kita sederhanakan lagi. Pembilang tetap tidak bisa dioperasikan karena salah satunya adalah bilangan bulat, dan satunya bentuk akar. Berarti tetap saja yang kita sederhanakan adalah penyebutnya langsung 9 kurangi 3 itu adalah 6. Kira-kira bisa disederhanakan lagi nggak ini? Kita bagi, bisa ya, kita bagi semuanya dengan 6. Oke, jadi hasilnya adalah 18 bagi 6 itu adalah 3. 6 bagi 6 itu nilainya 1. 1 dikali akar 3 berarti tetap akar 3 per 1. Ini bisa kita sederhanakan lagi karena semua bilangan kalau dibagi dengan 1 itu adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi kita sederhanakan jadi 3 ditambah akar 3 seperti ini. Lanjut, contoh yang kedua. Ada 6 dikurangi akar 2 per akar 6 ditambah 3. Nah, bentuknya kayak bentuk ini nih. Akar B ditambah akar C ya. Lanjut. Kita tulis dulu soalnya seperti biasa. 6 dikurangi akar 2 per akar 6 ditambah akar 3. Oke, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan sekawannya. Sekawannya plus atau penjumlahan. Nah, jadi min ya. Di sini sekawannya plus nih. Maaf. Sekawannya plus itu jadi min nih. Atau pengurangan. Sekawannya penjumlahan jadi pengurangan. Lanjut, dikali. Berarti operasinya seperti ini. Ada 6 dikali akar 6. Berarti 6 akar 6. 6 dikali min akar 3. Plus kali min berarti min. Ya, 6 kali akar 3 berarti 6 akar 3. Oke, sekarang akar 2 dikali akar 6. Berarti akar 12 ya. Plus
kali min, min kali plus, berarti min ya. Jadi min akar 12. Sekarang min kali min nih, akar 2. Min akar 2 dikali min akar 3, berarti plus 2 kali 3 akar 6. 2 kali 3 nih, akar 2 kali akar 3. 2 kali 3 ini sendiri adalah 6. Kasih tanda akarnya ya. Nah sekarang penyebutnya. Akar 6 dikali akar 6. 6 pastinya ya. Nah, plus kali min. Min akar 3 dikali akar 3. Itu adalah 3. Ya. Ini Ibu kenapa tidak seperti cara yang di atas? Perkaliannya satu-satu. Ini kenapa langsung? Nah, kalau kita jabarkan hasilnya pasti sama nih. Ya, contohnya Ibu jabarkan ya, yang bawah. Berarti 6 akar 6 kali akar 6. Berarti pasti 6 kan? Ya enggak? Akar 6 kali min akar 3 berarti min akar 18. Seperti ini. Oke. Nah, plus kali plus. Akar 3 kali akar 6. Berarti plus akar 18 kan sama kan? Nah. Oke, sekarang akar 3 dikali min akar 3. Berarti min 3 kan? Nah, ini bisa kita catat nih. 18-nya akar 18-nya karena ada plus ada min. Sama saja kan? 6 dikurangi 3. Nah, jadi operasinya langsung aja. Depan kali depan, belakang kali belakang. Oke, lanjut. Kita sederhanakan. 6. Coba lihat. Yang akar 6 ada berapa akar 6? Ada di sini ya, yang akar 6 ya. Nah, 6 kalau akar 6-nya aja itu berarti bernilai 1. Berarti 6 ditambah 1. Berapa nilainya tambah 1? Nih, 6 nih. Ditambah 1 nih bernilai 1 nih. 1. 6 tambah 1 berarti 7. Menurut sifat akar. Nah, akar 6 berarti tetap ngikut akar 6. Ya, sifat penjumlahan akar kan seperti ini. Nah, sekarang yang tidak ada temennya berarti hanya tinggal akar 6 akar 3 dan min akar 12. Akar 12 ini bisa disederhanakan jadi 4 akar 4 dikali akar 4 dikali akar 3. Ya enggak? Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2. Berarti 2 akar 3. Nah, akar 12 itu berarti bisa ditulis 2 akar 3. Oke, operasinya tetap ya karena di sini negatif atau pengurangan kita taruh lagi. Oke, ini bisa kita sederhanakan nih. 6 akar 3 min 6 akar 3 dikurangi 2 akar 3 karena bentuk akarnya atau dalam akarnya itu sama akar 3. Oke. Yang bawah 6 penyebutnya 6 dikurangi 3 itu adalah 3. Lanjut. Nah, 7 akar 6-nya tetap min 6 dikurangi 2. Min 6 nih, min 6 dikurangi 2 itu adalah min 8. Akar 3-nya tetap ikut. Per 3. Nah, itu adalah jawabannya setelah kita rasionalkan. Nah, ya, jadi intinya akar itu bisa jadi bilangan rasional dan bisa jadi irasional. Akar apabila rasional itu berarti akar-akar yang mempunyai kuadrat, bilangan-bilangan kuadrat itu nanti hasilnya adalah bilangan bulat, itu berarti bilangan rasional. Nah, kalau bilangan irasional di sini bentuk akarnya berarti kalau kita jabarkan itu nanti jadi pecahan desimal tak berhingga atau tak berpola. Nah, itu untuk bentuk akar.
Nah, sifat-sifatnya ada 4, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perangkatan seperti tadi. Nah, untuk merasionalkan akar, rasional itu berarti kalian ubah penyebutnya. Penyebut itu yang ada di bawah. Penyebutnya jangan lagi bentuknya akar, tapi penyebutnya berupa bilangan bulat. Berarti akar itu udah dirasionalkan ya. Tapi kalau misalkan penyebutnya masih dalam bentuk akar, itu berarti belum dirasional. Oke, demikian ya anak-anak untuk pertemuan hari ini. Kita bahas tentang bentuk akar. Dari mulai definisi akar, definisi bentuk akar, ada sifat-sifat, dan merasionalkan bentuk akar. Jadi materi itu sebenarnya saling berhubungan antara bilangan berpangkat dengan akar. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti setelah ini ada latihan ya, silahkan kalian kerjakan di classroom. Latihannya Ibu kirim di classroom. Kalian kerjakan dan Ibu harap kalian belajar di rumah dengan semangat. Jadi sekarang itu masa pandemi, tapi jangan mengurangi semangat kita untuk belajar. Dan harus bisa menjaga diri ya. Oke, intinya kita harus bisa senormal mungkin, karena bagaimanapun kondisinya kalian sebagai pelajar harus belajar dan Ibu sebagai guru juga harus menyampaikan pelajaran. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.